Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku berkenalan dengan ultra processed food. Jadi dulu waktu TK sampai dengan SD kelas 6, aku menjadi salah satu anak yang paling tinggi di antara teman-teman sekelas. Aku tuh di atas rata-rata gitu. Makanya setiap ada upacara atau baris berbaris, aku pasti di urutan terakhir karena emang tinggi. Kakekku ini memperkenalkan aku dengan yang namanya mie instan. Boleh sebut merek nggak sih? Sebut aja ya. Sarimi yang merah itu, yang kuah, yang rasa ayam. Wah, itu enak banget. Aku dicekoki dengan mie instan itu. Bahkan sebelum aku masuk TK, berarti aku sudah dicekoki dengan mie instan sejak umur 3 tahun. Jadi tiap aku main ke rumahnya Peka, beliau pasti selalu ngasih aku makanan itu. Jadi taste di lidah aku tuh udah yang micin banget gitu. Oh ya, kalian tahu nggak sih kalau di industri makanan itu ada istilah hyper palatable food. Jadi hyper palatable food itu adalah makanan yang memang didesain memiliki sifat candu atau nagih. Caranya yaitu dengan memberikan unsur seperti gula, garam, dan lemak dengan persentase tertentu sehingga menghasilkan rasa gurih yang membuat kita kecanduan. Nah, karena aku sudah diperkenalkan mie instan itu dari sejak aku kecil, balita dong, di bawah 5 tahun. Jadi aku jadi kebiasaan tuh. Saking kebiasaannya makan sarimi, aku setiap hari makan mie instan. Tiada hari tanpa mie instan. 1 hari 1 kali, bahkan lebih. Bahkan pernah aku waktu kelas SD, aku dikasih mie instan sampai 4 bungkus per hari. Lama-lama karena setiap hari, akhirnya kelas 5 SD aku kena yang namanya eksema. Itu kayak penyakit kulit gitu. Nah, eksema ini tuh kambuh-kambuhan. Bahkan dulu diobati ke dokter pakai salep, pakai steroid pun itu masih kambuh. Belakangan aku baru tahu ternyata eksema, psoriasis, gastritis, MAH, dan macam-macam itu disebabkan karena yang namanya leaky gut. Leaky gut itu salah satu kondisi di mana lapisan usus kita yang sifatnya selective permeable itu mulai rusak. Dalam artian selective permeable itu kayak dia bisa menahan ataupun membiarkan sesuatu itu masuk sesuai dengan fitrahnya. Kalau misalnya zatnya itu boleh masuk, si lapisan ini akan mengizinkan masuk. Tapi kalau si zatnya ini berbahaya, maka zat ini tidak bisa masuk, biarpun molekulnya lebih kecil ataupun lebih besar. Jadi selective permeable itu nggak tergantung dari besar kecilnya molekul, tapi karena kecerdasan sel itu sendiri yang memungkinkan dia mengetahui ini layak masuk apa enggak gitu. Nah, pada orang-orang yang leaky gut itu sifat selective permeable-nya goyah gitu. Jadi zat-zat yang seharusnya nggak boleh masuk ke dalam darah itu malah dibiarkan lolos sama dinding ususnya, dinding lambungnya. Makanya namanya leaky gut atau kebocoran usus. Penyebab leaky gut itu salah satunya adalah konsumsi ultra processed food. Makanan yang sebenarnya nggak bisa dicerna oleh badan kita. Seperti berbagai zat tambahan adiktif kayak pengawet, pengenyal, pengental, perisa sintetik, pewarna sintetik, dan lain-lain yang sering ada di kemasan makanan di supermarket. Tapi aku waktu itu nggak tahu tentang korelasi antara makanan yang kita makan dengan penyakit itu gitu. Aku baru tahu sekarang. Singkat cerita, dokter nyaranin aku buat menghindari makanan yang mengakibatkan gatal-gatal di kulit. Dan karena pengetahuan kedokteran saat itu tuh mungkin kurang, karena kan pengetahuan itu terus berkembang ya. Dokter nyaranin aku buat nggak makan ikan, nggak makan ayam broiler, nggak makan telur, karena itu bisa bikin kulit makin gatal gitu. Jadilah waktu itu orang tua aku nyuruh aku vegetarian. Jadi aku nggak makan lagi protein hewani kayak ikan, seafood yang gitu-gitu.
Padahal aku suka banget loh makan ikan dulu. Tapi sejak kena sakit kulit itu, aku nggak makan ikan lagi. Lalu apa yang aku makan? Tahu tempe, sayur-sayuran. Ibuku lebih milih aku makan sosis aja, karena kan sosis itu kandungan ayamnya sedikit ya. Jadi diharapkan dengan memberikan anaknya sosis dan nugget setiap hari, itu nggak bikin anaknya gatel. Padahal kan ya you know lah, itu UPF semua. Ditambah lagi aku juga masih mengonsumsi mie instan setiap hari. Nah, akibat pola makan yang salah, yang notabene aku konsumsi UPF, tetap nugget, sosis, mie instan setiap hari tanpa diimbangi dengan makan protein sama sekali dan kurang real food. Makanan aku dulu nggak real food banget gitu. Jadilah sakit kulitnya malah semakin menjadi-jadi gitu. Plus ditambah aku kena GERD, ya pokoknya dulu sering banget aku lambungnya perih gitu kalau sekolah, tapi aku tahan-tahanin buat nggak pulang. Gara-gara itu juga kelas 6 SD aku pun mendapatkan haid pertama. Apakah korelasi antara UPF dengan pubertas dini? Ternyata banyak penelitian yang bilang bahwa mengonsumsi UPF setiap hari dalam jumlah yang banyak itu berkorelasi terhadap pubertas dini pada anak-anak. Notabene, pubertas dini pada anak-anak ini menyebabkan menurunnya pertumbuhan tinggi badan. Kalau disederhanakan kayak gini, makan UPF, terus pubertas dini, terus pertumbuhan tinggi badannya melambat. Terus aku jadi mikir ya, oh ya pantas ya, setelah aku mendapatkan haid pertama di kelas 6 SD itu, pas SMP tinggi badan aku tuh nggak menjulang lagi gitu, malah masuk ke kategori yang rata-rata. SMP, SMA tiap baris berbaris aku jarang banget dapat posisi di belakang saat itu, malah seringan di tengah atau kadang di depan. Ternyata setelah haid pertumbuhan tinggi badan tuh nggak yang melejit gitu, malah terhenti. Makanya sekarang belajar dari kesalahan itu, aku nggak ngasih anak-anakku UPF karena aku pengen mereka tumbuh tinggi menjulang. Ya nggak menjulang sih, maksudnya biar pertumbuhan tingginya optimal gitu. Dengan mengusahakan anak mengonsumsi yang real food dan menghindari UPF, kita juga berkontribusi terhadap penurunan persentase kemungkinan dia mendapatkan pubertas dini, sehingga dia bisa mencapai tinggi badan yang optimal. Salah satu keuntungan jadi orang yang tinggi tuh, kalaupun makan banyak itu tidak lebih cepat terlihat gemuk ketimbang yang pendek gitu kan ya, karena kan dia juga tinggi badan juga mempengaruhi BMR dan TDEE. Jadi semakin tinggi seseorang itu, BMR-nya akan semakin besar juga, TDEE-nya juga semakin besar, which is dia bisa makan lebih banyak ketimbang yang tinggi badannya kurang. Jadi cita-cita aku untuk bisa makan banyak tapi tetap kurus ternyata baru bisa terpenuhi jika aku lebih tinggi dari sekarang. Tapi ya udahlah ya, nasib tidak bisa dirubah.